Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teja Krisna, mahasiswa Politeknik Negeri Subang, program studi keperawatan dengan nomor pokok mahasiswa 104036060. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Syarda, SSH, MH, MIP, MAP. Adapun resume dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Buku ini terdiri dari 10 bab. Bab 1 tentang orientasi terhadap pendidikan Pancasila. Di dalamnya berisi tentang 1. Landasan dan tujuan pendidikan Pancasila. 2. Rumusan masalah. 3. Tujuan mempelajari Pancasila. Lalu di bab 2 tentang memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Di dalamnya berisi tentang 1. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. 3. Memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 4/PUU/X 2012. Lalu di bab 3 tentang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. 1. Pengertian filsafat. 2. Pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. 3. Konsep dasar filsafat Pancasila. 4. Landasan filsafat Pancasila. Filsafat adalah istilah mengacu pada asal kata philin dan sophos, maka artinya mencintai hal-hal yang bersifat bijaksana atau bijaksana dimaksud sebagai kata sifat. Kedua, apabila filsafat mengacu pada asal kata philos dan sophia, maka artinya adalah teman kebijaksanaan atau kebijaksanaan dimaksudkan sebagai kata benda. Dengan demikian, asal mula kata filsafat itu sangat umum dan intinya adalah mencari keutamaan mental. Lalu bab 4 memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma. Di dalamnya berisi tentang 1. Pengertian nilai dan norma. 2. Pancasila sebagai nilai dasar fundamental bagi bangsa dan negara. Pengertian nilai, norma, dan etika. Nilai adalah hakikatnya sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Kedua, etika adalah bertens menyatakan bahwa etika dan moral sama-sama berarti adat kebiasaan. Perbedaan antara etika dan moral terletak pada asal istilah-istilah itu. Etika berasal dari Yunani, sedangkan moral berasal dari bahasa Latin. Lalu norma adalah manusia atau makhluk yang dapat dipandang dari berbagai sudut pandang. Sejak ratusan tahun sebelum Isa, manusia telah menjadi salah satu objek filsafat. Objek format mempersoalkan hakikat manusia maupun objek material yang mempersoalkan manusia sebagai apa adanya manusia dan dengan berbagai kondisinya. Lalu bab 5 memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Berisi tentang 1. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. 2. Isi arti materi muatan sila-sila dalam Pancasila. 3. Refleksi nilai-nilai keislaman dalam Pancasila. Bab 6 tentang memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara. Berisi di dalamnya 1. Pengertian ideologi. 2. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. 3. Perbandingan ideologi Pancasila dengan ideologi lain. 4. Kedudukan dan fungsi Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia. 5. Memahami makna Pancasila sebagai ideologi negara dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 100/PUU/11/2013. Pengertian ideologi. Ideologi berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep, pengertian dasar, cita-cita, dan logos yang berarti ilmu. Kata idea berasal dari bahasa Yunani yaitu eidos yang berarti bentuk, dan di samping itu ada kata lain idein yang berarti melihat. Makna ideologi bagi bangsa Indonesia. Manusia dalam mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya senantiasa membutuhkan orang lain dan selanjutnya membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, atau dalam pengertian ini manusia membentuk negara. Lalu bab 7 tentang memahami demokrasi Pancasila. 1. Perkembangan demokrasi di Indonesia. 2. Konsepsi demokrasi. Bab 8 tentang memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Di dalamnya berisi tentang 1. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. 2.
istilah dan pengertian hak asasi manusia. Ketiga, macam-macam hak asasi manusia. Keempat, pemahaman hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Lalu bab 9 tentang memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Di dalamnya berisi tentang 1. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kedua, isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Ketiga, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, hubungan pembukaan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kelima, hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Proklamasi 17 Agustus 1945. Keenam, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Ketujuh, ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu bab 10 atau bab terakhir tentang refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Di dalamnya berisi tentang 1. Pengertian paradigma. 2. Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Ketiga, Pancasila sebagai paradigma reformasi. Keempat, Pancasila dalam paradigma kehidupan kampus. Kelima, eksistensi Pancasila sebagai paradigma pembangunan di era globalisasi. Pengertian paradigma. Paradigma adalah suatu asumsi-asumsi dasar dan teoritis yang umum atau merupakan suatu sumber nilai. Adalah suatu sumber hukum, metode serta penerapan dalam ilmu pengetahuan sehingga sangat menentukan sifat, ciri, serta karakter ilmu pengetahuan itu sendiri. Lalu Pancasila sebagai paradigma pembangunan. Secara filosofis, hakikat kedudukan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional mengandung suatu konsekuensi bahwa dalam segala aspek pembangunan nasional kita harus mendasarkan pada hakikat nilai-nilai Pancasila. Karena nilai-nilai Pancasila. Demikian resum buku ini saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Terima kasih.